Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Dr. Rahmat. Kali ini saya akan membahas apa itu interVLAN. Oke, interVLAN ialah teknik untuk menghubungkan antar VLAN yang berbeda. VLAN membagi satu jaringan fisik jadi beberapa jaringan logika. Setiap VLAN tidak bisa dikomunikasi langsung. Solusinya interVLAN atau routing antar VLAN membutuhkan perangkat, yaitu satu router, switch layer 3 dengan metode router on a stick, lalu multi layer switch. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dan membuat jaringan lebih fleksibel dan terkontrol. DHCP. Nah, mode DHCP ini itu protokol untuk pemberian IP out secara otomatis, digunakan untuk PC, laptop, dan juga printer. Jika tanpa DHCP, IP diatur manual satu per satu, tapi jika dengan DHCP, IP subnet, gateway, DNS otomatis. Nah, keuntungannya itu ialah lebih cepat dan mengurangi kesalahan konfigurasi. SVI, interface virtual pada switch layer 3, biasanya disebut juga VLAN interface. Default VLAN 1. Fungsi SPI ini adalah untuk default gateway VLAN, jadi gateway untuk host dalam VLAN. Contoh VLAN 10, jadi 192.168.10.1. InterVLAN routing menghubungkan antar VLAN tanpa router eksternal. Routing langsung di switch. Manajemen switch akses via SSH, telnet ataupun SNMP. Fungsi SFI ini apa? Nah, fungsi SVI ini sebagai default gateway VLAN. A. SFI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. B. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway-nya itu 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SVI VLAN 10. 2. Untuk tier VLAN routing. SPI menggunakan komunikasi antar VLAN dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini disebut router on a stick internal. 3. Manajemen switch. SPI bisa digunakan untuk akses manajemen switch seperti SSH, telnet, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sudah bisa menghubungkan antar VLAN ya, sudah mengkonfigurasi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aktifkan dulu routernya ya. Oke, kita ketik di sini nanti pasti 0/0 Nah, sudah aktif teman-teman. Setelah kita konfigurasi lebih lanjut. Saatnya kita untuk memasukkan si VLAN 10 tadi ke router ya, dengan INT in 0/0. Sebentar, exit dulu, exit INT 0/0. ketik INT gig 0/0.10.
Kenapa titik 10? Karena kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini encapsulation dot 10 IPN 92.168.10.1 edisi udah yang VLAN 10. Sekarang kita lanjut ke VLAN 20 nya. NTP 0.0.20 lalu encapsulation dot Q20 IP 92.168.20.1.255. Oke, setelah ini kita langsung ke do show VLAN brief. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah ada bacanya. Address-nya dulu ya. Kita lihat dulu. IP brief. Nah, di sini kan metodenya masih manual, dan kita lihat di sini bisa ini terisi dengan VLAN 10, lalu yang ini terisi dengan VLAN 20. Oke, saatnya lanjut kita agar bisa melihat CPK-nya, kita konfigurasi lagi di sini. Oke, kita IP DHCP pool. Nah, kita konfigurasinya sesuai dengan nama VLAN yang telah kita beri tadi ya. Contohnya ini kita VLAN 10 ku beri nama kelas. Kita kelas lalu lalu kita ketik di sini default router 192.168.10.1 DNS 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita langsung mengaktifkan DHCP untuk VLAN 20, yaitu sama seperti tadi, tapi kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool 192.168.20.1 DNS 8.8.8.8. Oke, langkah pada berikutnya ialah
maaf sih tadi teman-teman ada ternyata yang terlewat, yaitu aku lupa di network 192.20.155.25.10. Nah, kita exit dulu, kita masuk ke yang kelas. Nah, di sini kita sudah benar ya teman-teman. Nah, kita di sini sudah berakhir ya teman-teman. Tapi kita coba. Supaya juga lupa kasih tahu di sini. Kalian mode terangnya jangan hanya dari switch ini ke switch ini saja ya, tapi dari switch ini ke router juga di mode terangkan terlebih dahulu ya, karena takutnya nanti jika di DHCP-kan maka tidak akan terhubung. Ya, kita lanjut ke switch peta terlebih dahulu. Di sini enable konfigurasi terminal lagi. Kita VLAN 10. Oke, IP. Nah, di sini kita akan memberikan IP address sesuai dengan pada VLAN tadi ya, teman-teman. Kita sudah tadi yang VLAN 10, kita kasih IP address 192.168.1.1.25.25.0 exit Oke, nah kita sudah bisa berhasil. Tapi kita coba dulu di DHCP kan apakah bisa atau tidak. Nah, kita di sini bisa lihat ternyata sudah bisa ya. Nah, kita jangan lupa mode DHCP kan semua. Oke, ini berhasil. Ini juga berhasil dengan VLAN 20. Berhasil. 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 Satu lagi. Ya, ternyata berhasil ya. Kita sekarang coba di ping apakah terhubung atau tidak. Ya, di sini ternyata sudah terhubung ya, dan kita telah berhasil melakukan interVLAN. Ya, cukup sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.